Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan survei lahan marginal. Sebelumnya perkenalkan, saya Tri Rizky Wulandari, kemudian rekan-rekan saya. Saya Farizal Afifi. Saya Randy Arnanda Putra. Saya Said Nur Alif. Oke, langsung saja kita lihat kondisi lahan marginal di sini. Oke. Lahan marginal merupakan lahan yang memiliki kesuburan tanah yang rendah untuk kegiatan pertanian atau budidaya tanaman secara optimal karena memiliki kendala seperti tanah yang masam, kandungan unsur hara yang rendah, ataupun drainase yang buruk. Namun dengan adanya pengelolaan yang tepat, lahan marginal bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Adapun beberapa contoh lahan marginal seperti tanah gambut, tanah potsolik, tanah berpasir, dan masih banyak lainnya. Tetapi pada kesempatan kali ini kami memilih tanah potsolik yang berada di daerah Kedung Jati, Selopamioro, Imogiri, Bantul untuk kita amati. Tanah potsolik merupakan tanah yang berwarna merah kekuningan, bersifat asam, dan mengandung oksida besi serta aluminium dalam jumlah tinggi. Namun, tanah ini miskin unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jenis tanah ini banyak dijumpai di Indonesia, terutama di daerah beriklim basah dengan curah hujan tinggi dan lahan kering berbukit. Tanah potsolik terbentuk melalui proses pelapukan lanjut batuan indu di wilayah dengan curah hujan tinggi. Pelapukan dan pencucian menyebabkan hilangnya banyak unsur hara dan basa, sementara oksida besi dan aluminium menumpuk. Sebagai hasilnya, tanah menjadi lebih asam, miskin hara, dan sering disebut sebagai ultisol di taksonomi tanah. Secara umum, tekstur tanah potsolik didominasi oleh lempung hingga lempung berpasir pada lapisan atas. Dan lihat pada lapisan bawah, tekstur ini membuat tanah terasa agak padat dan sulit diolah, terutama saat basah. Kandungan liat yang tinggi menyebabkan air sulit meresap ke dalam tanah sehingga drainasenya kurang baik. Namun di sisi lain, jika terlalu banyak pasir, tanah potsolik bisa menjadi cepat kering dan mudah tererosi. Kondisi ini menjadikan tanah potsolik memiliki daya serap air, kemampuan menahan unsur hara yang rendah, sehingga perlu pengelolaan khusus seperti penambahan bahan organik agar struktur tanah lebih gembur dan subur. Pengolahan tanah potsolik yang tepat yaitu dengan pemberian dolomit pada tanah yang bertujuan menurunkan tingkat keasaman dan menetralkan pH tanah. Penambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang dapat memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur dan subur. Tanah potsolik juga perlu diberi pupuk NPK secara berimbang karena kandungan unsur hara pada tanah potsolik tergolong rendah. Kemudian dapat dilakukan pembajakan atau pencangkulan agar tanah mudah diolah, dan tidak lupa untuk pembuatan saluran drainase supaya air tidak menggenang. Untuk menjaga kestabilan lahan, dapat ditanami penutup tanah seperti kacang-kacangan atau singkong untuk mencegah erosi. Tanaman yang banyak dijumpai di daerah dengan tanah potsolik yaitu seperti tanaman jati, karet, kakao, jagung, singkong, kacang tanah, nanas, dan masih banyak lagi. Dengan pengolahan tanah yang baik dan berkelanjutan, serta pemilihan varietas yang sesuai, tanah potsolik dapat menjadi lahan pertanian yang produktif.